Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Termasuk dai as-Safwah yang juga sampai saat ini kita belum tahu apakah sudah taubat ataukah tidak. Tetapi pada waktu itu termasuk dai-nya yang sengaja direkam ceramah-ceramahnya untuk disebarkan adalah Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Pernah dengar nama ini? Loh, Ustaz kok tahu bahwa itu termasuk dai-nya? Baik tercatat secara resmi atau tidak, tetapi as-Safwah sangat getol menebarkan kaset-kaset ceramahnya, merekamnya. Kok tahu, Ustaz? Saya adalah petugas rekam. Ya. Termasuk saya itu sampai nginep-nginep di masjid perumahannya Yazid Jawas di Bogor itu, ya, untuk merekam. Fasyahidah syahidun min ahliha. Ini yang bersaksi sekarang yang ngomong ini orang dalamnya itu tadi. Nggak pakai sanad berpanjang-panjang sanad, ya. Barakallahu fikum. Jadi saya yang merekam, diamanai alat rekam khusus. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ini bagian pertama. Penyebaran pemikiran sururiyah qutbiyah di Indonesia, dipelopori oleh atau diperankan oleh siapa? Yayasan as-Safwah. Yang berikutnya tidak kalah besarnya dan tidak kalah dahsyatnya, yaitu Yayasan Ihya Turath Al-Kuwaitiyah, Jam'iyah Ihya Turath Kuwait. Nah, loh ini kan adanya di Kuwait, Ustaz. Apa kaitannya kita dengan Kuwait? Ya, walaupun yayasan itu markas besarnya berada di Kuwait, tetapi kaki tangannya, cabang-cabangnya, dai-dainya, kegiatan-kegiatannya sampai ke Indonesia ini. Nah, sampai ke Indonesia ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yayasan Ihya Turath berupaya untuk menggait, merekrut beberapa ustaz dan dai ahli sunnah pada waktu itu. Kurang lebih pada tahun tersebut juga, 93, 94, ya, 95, sampai akhirnya terwujudlah kerjasama antara Jam'iyah Ihya Turath Kuwait dengan Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran, mendatangkan salah satu tokoh, bahkan tokoh terbesar Ihya Turath ke Indonesia, yaitu Abdurrahman Abdul Khalis. Kurang lebihnya antara tahun 95 atau 96. Diadakanlah tentunya ini sebagai salah satu efek negatif, ya, program-program Yayasan Ihya Turath di Indonesia. Apa itu Yayasan Ihya Turath ini? Penting untuk saya kenalkan. Yayasan Ihya Turath ini adalah sebuah lembaga atau yayasan yang kegiatannya mengumpulkan dana-dana zakat, sedekah dan infak dari para muhsinin di Saudi, di Kuwait, di Qatar, di Emirat Arab dan yang lainnya. Dikumpulkan dananya untuk kemudian, kata mereka, dibagikan kepada yang berhak, baik dalam bentuk pembangunan pondok pesantren, pembangunan masjid, ya, pembagian buku-buku secara gratis, atau gaji bulanan untuk beberapa dai dan ustadz, ya, atau mencetak buku-buku agama dan yang lainnya dari kegiatan mereka. Termasuk terakhir ini saya tahu adanya formulir yang dikeluarkan oleh Jam'iyah Ihya Turath ini. Mereka juga mendanai untuk naik haji. Nah, untuk naik haji kepada pihak-pihak yang diridhoinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yayasan Ihya Turath
melalui dana-dana yang berhasil mereka kumpulkan dari zakat, sedekah dan infak tadi, menjadikannya sebagai alat untuk menebarkan pemikiran mereka, untuk menebarkan manhaj dan akidah mereka. Bagaimana? Apa akidah mereka? Insya Allah kita akan bahas biiznillah ta'ala. Sebelum saya bahas itu, saya lanjutkan sejarahnya. Maka pada tahun tersebut, yang saya kurang pasti tahun 96 ataukah 95, Ihya Turas berhasil merayu beberapa ustadz dan dai Indonesia yang mendapatkan manisnya dana, ya, untuk mengadakan daurah di ma'had yang tadi saya sebutkan, mendatangkan tokoh utama Jam'iyah Ihya Turas, yaitu Abdurrahman Abdul Khalid pada tahun tersebut. Kalau enggak 95, 96. Saya lebih condong pada tahun 96 ya. Tapi perlu dipastikan kepada pelaku-pelaku utama. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, pada tahun tersebut ya, 95 atau 96 telah keluar peringatan dan nasihat para ulama kepada umat Islam dari penyimpangan-penyimpangan Abdurrahman Abdul Khalid. Nah, ya, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Fauzan, Syekh Al-Najmi, Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi, Syekh Rabi Al-Madkhali, Syekh Ubaid Al-Jabiri dan yang lainnya, Syekh Muqbil bin Hadi pada tahun-tahun tersebut. Nah, sejak tahun 93 ya, sudah ada peringatan-peringatan keras tersebut. 92 insya Allah sudah dimulai. Namun ternyata tetap saja berhasil Ihya Turas merayu ustadz-ustadz tersebut untuk mengadakan daurahnya Abdurrahman Abdul Khalid. Diundanglah dalam daurah itu berbagai tokoh dan dai beragam. Ada yang isbal, ada yang potong Syiahnya, ada yang pahamnya itu Asy'ari, ada yang hizbi, ada yang macam-macam yang datang ke sana ini. Beragam orang. Di daurah itulah, nah ini sejarah Suriah ini, ya, dengan pemeran yang kedua, Abdurrahman Abdul Khalid, ya, membela Salman Al-Auda dan Safar Al-Hawali. Dipuji di hadapan para dai tersebut, para ustaz tersebut di dalam daurah itu. Dikatakan sebagai ulama dan haram, tidak boleh seorang itu menggunjing ulama. Wah, dibela hadis. Termasuk yang dibela pada majlis itu oleh Abdurrahman Abdul Khalid, Yusuf Al-Qaradawi. Nggak perlu dijelaskan kalau ini ya, sudah jelas ya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, maka semakin besar perpecahan yang terjadi. Ketika sebagian dai tersebut membela Salman Al-Auda dan Safar Al-Hawali, tokoh-tokoh Sururiyah, tidak mempedulikan nasihat-nasihat ulama, bahkan dicampakkan. Ada yang mengatakan itu ulama sigar, ulama kecil. Ada yang mengatakan itu kan dalam bentuk tulisan. Tulisan itu benda mati. Ya. Kita ingin dengar langsung suaranya ulama tadi. Ya. Intinya tidak mau menerima karya-karya dan nasihat fatwa nasihat para ulama tadi. Nah, maka mulailah muncul penamaan As-Sururiyah di Indonesia atau dai-dai Sururi. Tidak cukup sampai di sini, kita lanjutkan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Salah satu tokoh Sururiyah, bahkan tokoh utamanya pada waktu itu, yang kemudian membela Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali, Abdurrahman Abdul Khalid, adalah Yusuf bin Utsman Ba'isa. Yusuf bin Utsman Ba'isa.
yang sekarang ini atau dalam beberapa waktu yang lalu ini, entah sampai sekarang atau tidak, tapi dalam sampai 2 tahun yang lalu masih sebagai ketua umum organisasi Al-Irsyad. Ya maaf saja, semoga umat Islam semoga tersinggung dan tersinggung yang positif, bukan tersinggung yang negatif. Nah, ya maaf saja. Ini penting untuk disebutkan. Loh, Ustaz kenal orang, sangat kenal. Ya. Dengan suara rendah pernah jadi muridnya. Dengan suara kecil pernah jadi muridnya. Suaranya kecil kan? Nah, tapi karena dekat mikrofon tambah keras. Ikhwani fi din, azan ya wa iyyakum. Hadza Yusuf Utsman bin Baisa. Nama dia sudah langsung pernah disampaikan kepada Syekh Rabi dan Syekh Muqbil bin Hadi terkait beberapa sikap dan ucapannya. Di antara ucapan Yusuf Utsman Baisa ini yang menanamkan akidah sururiyah, ya, pada waktu itu memang belum berani terang-terangan menyerang nama Syekh Rabi. Nah, ketika beberapa ustaz pada waktu itu mempermasalahkan kedatangan Abdurrahman Abdul Khalik ke Indonesia, hasil kerjasama Ihya Turaf dengan Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran tadi, orang ini Yusuf Baisa ini menyebarkan syubhat dan itu terekam. Dan saya punya rekamannya. Sudah ditranskrip dan sudah disampaikan ke beberapa masyayikh. Apa itu ucapannya? Kata dia, sebenarnya perbedaan antara Syekh Muqbil, perselisihan antara Syekh Rabi Al-Madkhali dan Syekh Abdurrahman Abdul Khalik itu perselisihan yang ilmiah. Yaitu berbeda sikap di dalam menilai pemerintahan Saudi Arabia, kerajaan Arab Saudi, apakah negara ini masih terhitung sebagai negara Islam atau bukan. Kalau negara yang lain, ya sudah sepakat. Bisa paham itu? Letak perbedaan pendapat kedua ulama ini, kata dia, dua Syekh Rabi dan Abdurrahman Abdul Khalik apa? Dalam menilai negara Arab Saudi. Apakah negara Arab Saudi itu masih tergolong negara Islam ataukah sudah bukan? Nah, kalau yang selain Saudi, ya sudah sepakat, jelas. Nah, kira-kira jelas apanya? Jelas Islamnya apa jelas apanya? Loh, kalau Saudi aja dipermasalahkan, lalu bagaimana dengan negara Indonesia, Yaman, Pakistan, Malaysia, dan yang lainnya? Saudi Arabia seperti itu yang menerapkan hukum Islam dalam sekolah-sekolahnya, dalam perdagangannya, dalam dakwahnya, dalam pemerintahannya. Ya. Barakallahu fikum. Mengikuti nasihat-nasihat ulama terbimbing yang dibimbingkan tauhid, menyebarkan tauhid dan sunnah ke berbagai negara di penjuru dunia ini, masih diperselisihkan apakah tergolong negara yang masih Islam ataukah sudah bukan Islam lagi. Kalau selain Saudi, sudah sepakat dua syekh ini. Ini satu mengandung penipuan, kedua penanaman akidah yang berbahaya. Akidah ini yang saya katakan akidah berbahaya, ujung-ujungnya ada kaitan dan hubungan, ada benang merahnya dengan pemahaman orang-orang yang melakukan peledakan-peledakan itu. Pemahaman Usama bin Laden, Imam Samudra, dan yang lainnya. Benang merahnya ada. Ikhwani fi din, azan ya wa iyyakum. Saya katakan, kalau negara Saudi masih dipermasalahkan keislamannya, lalu bagaimana dengan negara kita ini, negara-negara yang lainnya? Yang tentunya semoga Allah memberi hidayah kepada pemerintah kita, terbimbing di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah, masih jauh dibandingkan negara Saudi dari sisi penerapan Islam, syiar-syiar Islam,
hukum-hukum Islam. Di sana orang yang membunuh dibunuh, yang berzina dicambuk, kalau sudah berkeluarga dirajam, ya, yang mencuri dipotong tangannya. Ini sebagai keputusan resmi, undang-undang resmi negara. Barakallahu fikum. Kebetulan di negeri kita belum yang seperti itu. Lalu bagaimana dalam pandangan Abdurrahman Abdul Khaliq? Saya katakan demikian karena Syekh Rabi dalam berbagai karyanya, ceramahnya, menegaskan bahwa negara Saudi adalah negara Islam yang berdiri di atas tauhid. Sementara yang kedua, yang berbeda nilai penilaiannya di dalam menilai negara Saudi, yaitu Abdurrahman Abdul Khaliq, apa? Kalau Syekh Rabi memandang Saudi sebagai negara Islam, yang tidak sepakat berarti apa? Negara kafir. Lalu bagaimana dengan negara Indonesia ini? Ini tokoh didatangkan ke Indonesia oleh Ihya Turas bersama Yusuf Baisa. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi kita sedang berbincang tentang sejarah Suriah. Menjawab beberapa pertanyaan sekarang ini muncul dari orang-orang atau ikhwan-ikhwan yang masih baru, kasihan, yang butuh dibimbing. Kenapa sih dikatakan Suri? Padahal kajiannya sama, kitab-kitabnya sama, masyayikhnya ya Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, ya sama kok. Nah, sama juga dulu, juga demikian. Yayasan At-Taqwa juga menyebarkan kaset-kaset Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, buku-buku kedua ulama ini, Syekh Al-Albani. Tetapi seorang muslim itu seorang yang punya pikiran yang jernih dan cenderung lepas dari hawa nafsu di dalam beragama, berakidah, berdakwah, bermanhaj. Maka ketahui, Yusuf Utsman Baisa melakukan dua kemungkaran minimalnya. Pertama, mengesankan bahwa khilaf yang terjadi antara dua tokoh ini, antara Syekh Rabi dan Abdurrahman Abdul Khaliq, adalah khilaf yang ilmiah biasa. Dalam beberapa kesempatan khilaf fikih. Nah, ini satu penipuan pertama. Padahal itu khilaf akidah, khilaf manhaj. Barakallahu fikum. Yang kedua, permasalahan yang disebut di sana terjadi khilaf. Syekh Rabi tentunya memandang negara Saudi sebagai negara Islam. Yang tidak sepakat dalam ini Abdurrahman Abdul Khaliq tentunya berbeda penilaian dan pendapatnya. Nah, yang ketiga, penipuan dan penanaman akidah sekaligus yang batin. Dia mengatakan kalau selain Saudi sudah jelas. Ya, memang jelas di hadapan Syekh Rabi bahwa negara-negara itu Indonesia, Pakistan, Malaysia, ya, Brunei, Qatar, Kuwait, Emirat adalah negara Islam, negara Muslimin. Nah, negara Islam. Nah, Syekh Rabi ini akidahnya, dan dia sebenarnya sudah jelas katanya kekufurannya. Ini yang nampak dari pembicaraan atau keislamannya, dan ini sama sekali tidak cocok dengan redaksi pembicaraan, konteks pembicaraan. Dan mengesankan bahwa Syekh Rabi sepakat, setuju bahwa kalau selain Saudi Arabia sudah jelas bukan keislamannya, sudah jelas kekufurannya. Maka fitnah Suriah Indonesia semakin menjadi. Tokoh utamanya pada waktu itu adalah Yusuf Utsman Baisa sebagai mudir pimpinan pondok pesantren Al-Irsyad Tengaran, dan diikuti oleh beberapa orang yang lain pendukung-pendukungnya pada waktu itu, antara lain Abu Nida, ya, Jogja, Ahmad Faiz, Solo, ya, dan yang lainnya. Berjalan waktu hingga tahun 97 atau 98 bergabung juga setelah itu Yazid Jawas dengan Yusuf Baisa, Abu Nida dan yang lainnya. Maka disitulah muncul dai-dai Sururi. Apa ada ulama yang berfatwa bahwa mereka dai-dai Sururi? Ada. Syekh Rabi wa Syekhuna Muqbil, ya, dan itu tercatat, tertulis oleh kita yang datang ke hadapan Syekh pada waktu itu. Kita tanya langsung nama demi nama, di antaranya nama Yusuf Baisa, dan kita nukilkan ucapan-ucapan dia.
Dan Syekh ketika ditanya apakah orang ini boleh dikatakan hizbi, Syekh? Nah, setelah Syekh mendengar ya, perkataan Yusuf Baisa yang dinukil dari kaset-kasetnya ataupun selebaran-selebaran yang diedarkan pada waktu itu. Nah, hizbi. Apakah boleh dia dikatakan sebagai sururi? Nah, rajul sururi. Orang ini adalah sururi. Barakallahu fikum. Tidak cukup sampai di sana, ternyata Yusuf Baisa ini lagi-lagi bekerja sama dengan Ihya Turat. Setelah tentunya Ihya Turat memberikan bantuan-bantuan dana dan yang lainnya ditahan tawaran-tawaran. Beberapa ustadz itu menyampaikan kepada kita yang pada waktu itu masih sempat bergabung dengan Yusuf Baisa, beberapa ustadz kita cerita langsung. Kalau ada pegawai atau petugas Ihya Turat datang ke pondok tersebut, kita sedang duduk-duduk, salah satu tokohnya datang, salah satu petugasnya datang, orang Arab tentunya, ya, buka tasnya, di tasnya itu banyak uang-uang dolar, langsung dibagi. Dolar loh, bukan ratusan ribu loh ini, ya. Sekali gini entah berapa lembar itu. Nah, ya kita sebagai dai yang cuma jualan herbal sebagiannya, ya jualan apa lagi kacang bungkus, dapat dolar kan lumayan. Lah kolbu ini lemah ya ikhwan. Sebagaimana dikatakan al-qulub tamilu ila man ahsana ilaiha. Kalbu atau jiwa manusia ini cenderung untuk condong, senang, membela orang yang berbuat baik atau pihak yang menolong dia. Terkhusus menolongnya urusan dunia. Kalau urusan akhirat sering lupa. Ya. Kalau urusan dunia, saya waktu punya hutang dibantu dulu sama dia. Waktu istri saya operasi sesar, yang membantu itu akhulan. Ya. Begitu. Itu mudah ingat. Umumnya begitu. Nah, barakallahu fikum. Lah, Ihya Turat memang dananya besar ya, Tuhan. Sangat besar. Untuk yang kedua, Ihya Turat berhasil merayu kembali ustadz-ustadz Indonesia untuk mendatangkan salah satu tokoh atau pengajar dari utusan Ihya Turat ke Indonesia, yaitu orang berkebangsaan Mesir yang bernama Syarif Azza. Ya, diadakanlah atau didatangkan orang ini ke pondok pesantren Al-Irsyad lagi.